Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semuanya tetap diberikan kesehatan Bapak Ibu ya dalam musim pandemi kali ini. Baik, halo Bu Emi dan para rekan-rekan penggerak di KGB Makassar maupun KGB Goa. Wah, ini luar biasa ya. Suatu kehormatan bagi kami bisa diajak belajar bareng di forum kali ini. Baik, untuk share screen barangkali Bu Emi bisa diberikan akses. Ya, bentar ya Pak. Oke, baik. Bapak Ibu sebelum dimulai, saya ingin ajak main. Mau nggak Bapak Ibu? Oke? Mau. Oke, baik. Baik, jadi begini. Peraturannya gini Bapak Ibu. Biasanya kalau kita nyapa ke audiens kan dengan atau murid itu kan dengan kata halo, jawabannya adalah hai, seperti itu. Nah, hari ini kita akan coba main gerakan. Saat saya berkata halo, maka ekspresi tangan saya seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kalau halo, maka jawabannya adalah hai. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita coba dulu ya semuanya ya. Boleh kameranya di-on kan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Oke. Suaranya Tidak ada suara. Aman Pak? Sorry Bu. Oke. Oke, I'm sorry. Baik, oke sekali lagi Bapak Ibu. Tadi terlalu semangat saya. Saya kira semangat sendirian ini. Oke, saya bisa lihat semuanya sebentar. Oke. Baik, jadi saat saya bilang halo Bapak Ibu, tadi kan ekspresi tangannya seperti ini. Halo. Maka Bapak Ibu semuanya bilang hai, telapak tangannya dibalik. Bisa dipahami? Halo. Hai. Hai. Hai, hai, halo. Hai. Hai. Baik, jadi oke, sekali lagi ini berarti instruksinya ini, oke. Coba kembali. Saat saya bilang halo, tangannya seperti ini. Bapak Ibu jawabnya hai. Oke ya. Halo. Hai. Hai, halo. Hai, halo. Gimana nih? Oke. Baik, karena ini saya tidak nggak kelihatan ini. Salah. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu bentuk speaking yang bisa kita terapkan mengawali KBM daring. Oke ya. Oke. Sebelum saya mulai, coba Bapak Ibu kasih bagi dong cerita terkait dengan PJJ yang selama ini dilakukan. Kira-kira apa kendala yang Bapak Ibu alami? Oke, silakan saya tunggu. Ayo Siapa Bapak dulu Ibu. nih? Yang mau sharing, ayo Kak Anita, Kak Lutfi. Aku dong, aku mau. Oke, Kak Anita, silahkan. Ya, terima kasih Miss Emi sama Pak Sen. Ya, silakan Bu. Kalau saya ya ini deh, biar kelihatan di judul mukanya.
Jadi kalau saya sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang lain itu banyak kendala, misalnya anak-anaknya punya gadget atau enggak. Kalau saya Ya. alhamdulillah mungkin karena rata-rata siswa saya, murid saya itu fasilitas untuk gadgetnya itu ada, yang namanya kuota maupun gadget itu ada. Hanya yang ini untuk membangun apa ya, semangat anak-anak kita atau murid-murid kita itu bagaimana. Jadi kan kadang gini, awalnya ikut, misalnya apalagi nih 6 bulan ke depan nanti insya Allah nih PJJ. Waktu kemarin masih 1 bulan pertama, itu bulan Maret, April itu masih pada semangat. Nah sekarang itu kok kayak pokoknya udah lesu lah kayaknya belajarnya. Nah untuk meningkatkan kembali tuh gairah belajarnya itu gimana, saya tuh kendalanya di situ. Kok kayak ya dulunya mungkin 20 semangat, kok tahu sekarang tinggal 5 gitu kan. Nah di situ nih gimana ini, yang lainnya sudah komunikasi dengan orang tua juga, aduh Bu saya juga sibuk ini, nggak bisa juga itu lihat anak-anak, saya juga sudah kerja, anak-anak sekarang kan di rumah, kan rata-rata sekarang orang tuh sudah kerja. Kalau dulu itu masih agak mending karena waktu awal-awal itu kan semuanya memang hampir semua orang tuh kerja di rumah. Nah kalau sekarang rata-rata orang tuanya sudah kerja, jadi banyak yang sekarang murid-murid saya itu belajarnya di rumah, nggak bersama orang tua. Jadi kendalanya di situ, mengembalikan gairah belajar mereka gitu. Ya seperti itu sih kalau saya, Pak Zain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Anita, terima kasih atas kisahnya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau berbagi cerita lagi? Silakan. Jadi kalau tadi Bu Anita kan sudah mulai berbagi, sudah mulai melakukan beberapa cara, kemudian pada pertengahan ini atau sudah berjalan beberapa bulan, ternyata kok siswanya malah malas-malasan atau gairahnya tidak seperti awal, gitu, semangatnya turun. Oke, apakah Bapak Ibu juga mengalami hal demikian? Atau Bapak Ibu adalah salah satu cara agar mereka itu semangat kembali? Kira-kira apa Bapak Ibu? Nah, hari ini juga terkait dengan berhubungan dengan materi hari ini, sebenarnya gimana cara kita menyikapi beberapa kendala yang ada. Baik. Oke, Bu Emi ada nggak yang cerita, Bu, di kolom chat, Bu? Belum. Atau Belum. mau cerita langsung? Kak Lutfi mungkin, Kak Moren, Kak Adel, atau Pak Mul? Di sini ada cerita Pak ya, Mul. saya. Oh iya, Kak Erni boleh. Oke, silakan. Oke, sorry, selamat datang di Makassar, Pak Sen. Sorry, videonya nggak bisa muncul. Oh iya, nggak apa, Bu. Signal. Oke, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Kalau saya sih siswanya sekarang itu sudah menikmati, sudah masa transisi sudah lewat, masa stres sudah lewat. Jadi sekarang mereka masa bertahan. Apa yang saya lakukan ketika mereka bosan itu saya membuat ice breaking dalam seperti bermain TikTok, terus apa kalau dulu permainan kita masih kecil itu saya meminta mereka untuk mencari di internet, kemudian menggunting-gunting. Dulu waktu kita masih kecil itu permainan orang-orang itu yang terpisah-pisah bajunya ya, wayang-wayang begitu, seperti itu. Jadi kemudian sambil, karena rata-rata pakai Zoom juga kayak begini, kadang-kadang juga pakai Meet, itu sambil mereka melempar sendiri sambil ketawa-ketawa. Kemudian kalau sudah kembali fokus, karena kembali lagi bahwa pembelajaran itu fokusnya di 30 menit pertama. Jadi setelah 30 menit pertama memang kita guru harus memberikan siswa itu dalam bentuk permainan lah, atau merefreshkan kembali otaknya. Karena kenapa? Ketika 30 menit berlalu dan kita selalu memaksakan, itu ibaratnya botolnya siswa tidak akan bisa menerima baik. Apalagi sekarang kita tidak bertemu tatap muka, hanya lewat virtual seperti ini. Nah, ketika kita belajar virtual seperti ini, kemudian siswa tidak menampakkan mukanya dan kadang tidak ada respon dan segala macam, itu bisa dipastikan bahwa hanya menyalahkan laptopnya, tapi bisa dipastikan siswa tidak berada di depan laptop. Bisa jadi dia berada di tempat lain. Oleh karena itu,
kalaupun misalnya siswa menutup, seperti saya ini kan hanya menampilkan nama saja ya, tidak kelihatan videonya. Nah, kalau sudah seperti itu lewat dari 30 menit, kita guru harus menyapa dan memintanya untuk membuka videonya. Karena ketika tidak, saya bisa memastikan bahwa siswa itu tidak berada di depan laptop. Saya kira itu, nah, permainan tadi seperti saya katakan, bermain orang-orang, kemudian bermain TikTok. Jadi di awal-awal itu permainan TikToknya membuat kampanye bagaimana terhindar dari virus. Jadi mulai cuci tangan, kemudian pakai masker dan segala macam. Nah, sekarang TikToknya berubah bagaimana mereka, karena saya kan SMK, jadi TikToknya berubah bagaimana mereka mengkampanyekan program studi yang sekarang dia tekuni. Misalkan dia akuntansi, bagaimana dia bertindak seperti misal pegawai bank dan segala macam itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini secara teknis bisa dikatakan tidak ada kendala, kecuali kendalanya di fasilitas orang tua saja. Saya kira itu Pak Sen, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni kisahnya. Jadi menarik sekali tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bu Erni sudah berefleksi, kemudian sudah memberikan konteks. Nah ini 5M-nya sudah beberapa sudah masuk Bapak Ibu ya. Jadi nanti apa itu 5M? Setelah ini kita akan kupas. Bu Erni tadi juga memberikan saran juga ke kita bahwa kita harus mengenali siapa itu generasi Z, gitu ya. Nah itu juga tadi ada beberapa gamifikasi yang dicontohkan, ada TikTok dan sebagainya, orang-orangan tadi. Baik, bagaimana Bu Emi? Ini masih adakah yang mau bercerita? Ini sepertinya ada tadi. Bapak, ada? Suaranya Bapak. Boleh, Siapa? boleh. Silakan. Boleh. Bapak. Boleh. Boleh banget, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Makassar, Pak Sen. Jadi, apa yang ceritakan ini sering selama kurang lebih kita 4 bulan ya, 5 bulan ya. Ya. Murid belajar dari rumah, saya melakukan banyak percobaan mengenai PJJ di saya. Dan saya banyak melihat dari teman-teman penggerak yang ada di KGB. Apa yang saya lakukan terakhir ini adalah saya jujur ini untuk konsumsi kami melakukan uji coba. Ya, siswa saya Putus-putus, Kak. Mungkin boleh kameranya dimatikan saja. Dimatikan saja, Kak, kamera tak coba supaya lancar. Halo. Ya. Nah, tuh lebih bagus kayaknya. Halo. Ya, halo. Ya. Silakan, Bapak. Halo. Ya, halo Bapak. Masih putus-putus. Masih putus-putus, Pak. Putus-putus, Kak. Iya, putus-putus, Bapak. Baik. Bagaimana, Bu Emi? Ya, lanjut aja, Pak. Nanti Kak Sam ini nyusul. Ya. Baik. Oke, Pak Sam, nanti berlanjut di sesi pada saatnya jawab, Pak ya. Baik, Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru Merdeka Belajar. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Bentar. Mahal, cari diskusi. Oke, baik Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar terkait dengan 3 hal Bapak Ibu ya. Terkait dengan konsep RPP Merdeka Belajar, bagaimana kita bisa merancang pembelajaran dengan baik, dengan desain
kanvas RPP Merdeka Belajar. Kemudian saat kita sudah nerapkan, kira-kira apa jadinya kelas kita. Oke, jadi ketika hal itu yang akan coba kita diskusikan bersama. Saya bukan satunya ahli, tapi kita sama-sama berbagi praktik baik. Kita terapkan konsep atau prinsip semua murid, semua guru. Gitu ya, Bapak Ibu ya? Ya. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya juga mau cerita. Boleh ya Bu Emi ya dan rekan-rekan? Jadi saat PJJ semuanya pasti bingung ya, mulai dari offline ke online. Nah, beberapa kali mungkin juga terjadi miskonsepsi Bapak Ibu. Gimana ya cara desain RPP? Apakah saya samakan dengan yang dahulu-dahulu kala? RPP saya juga saya samakan, tugasnya juga saya samakan, kemudian mereka juga saya kasih tugas, kemudian saya nilai, cuman gitu saja barangkali Bapak Ibu ya. Dan itu juga terjadi pada saya pribadi. Jadi bisa kita coba cermati Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa cermati di sini ada beberapa poin. Saya akan langsung fokus di poin yang ke-6, yaitu di sini. Pembelajaran jarak jauh adalah memberikan tugas pada murid. Nah, ini yang seringkali salah kaprah, bahkan saya juga miris melihat adik saya sendiri, itu dikasih tugas 1 LKS. Jadi menghabiskan LKS-nya dalam 3 bulan itu. Bahkan anak SD kelas 2 SD, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita coba ubah, kita coba mulai berbenah diri bahwa pembelajaran jarak jauh tidak monoton ke tugas. Coba kita cermati kembali SE dari Mendikbud nomor 4, di sana dinyatakan bahwa yang kita berikan itu tidak, maksud saya, PJJ yang nanti kita berikan ke anak-anak, itu bukan menghabiskan kurikulum, tapi kompetensi minimal yang bisa meningkatkan potensi mereka atau mereka bisa survive di musim pandemi. Maka tipsnya nanti ketika Bapak Ibu sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar, Bapak Ibu akan fokus pada kebutuhan murid. Pada gimana sih murid saya ini, gimana ya murid saya potensinya. Nah, itu nanti berhubungan dengan profil murid. Berikutnya Bapak Ibu, masuk ke poin yang kelima, yaitu ada yang menyatakan bahwa PJJ itu saya dengan murid, tapi tidak melibatkan orang tua. Walhasil, kita tidak tahu gimana kondisi orang tuanya, apakah bisa mendampingi atau tidak, apakah bisa membantu kita dalam mengkondisikan murid. Nah, ini yang harus coba mulai kita libatkan Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran jarak jauh itu kombinasi atau relasi positif antara murid, orang tua, dan guru. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa dicermati di sana bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran sebagaimana biasa. Nah, ini yang harus mulai dibiasakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu kita pasti tahu murid kita fasilitasnya berbeda, kondisinya berbeda, kesiapan belajarnya berbeda. Barangkali dia dari subuh dia harus membantu orang tuanya berada di dapur barangkali untuk memasak. Atau barangkali ada yang si Tono ya, saya sebut saja inisialnya, si T yang tiap hari dia itu harus ke pasar untuk mengantar orang tuanya, siap-siap di stand pasarnya. Nah, hal ini yang harus coba kita gali, muridku gimana ya kondisinya. Nah, seperti kita berteman bersahabat kan kita harus tahu teman kita itu gimana, agar kita bisa berkolaborasi dengan dia. Nah, ada pepatah yang menyatakan kita kalau mau menerapkan pembelajaran yang memanusiakan hubungan, kita harus bersekutu dengan murid. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan terjadi miskonsepsi jika kita beranggapan bahwa PJJ itu dikendalikan penuh oleh guru. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan teknologi, yang mengendalikan penuh adalah murid itu sendiri. Maka bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Tidak lain tidak bukan, kita akan menerapkan panduan 5M. Nah, oke, coba. Baik Bu Emi, ini karena saya ingin pendapatnya dari teman-teman di kolom chat. Ya. Oke, kira-kira dari pilihan A dan B, Bapak Ibu, coba saya akan langsung ke yang pertama. Ada nggak interaksi antara murid dan guru? Kalau ada, bentuknya apa? Oke, silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Oke. Bu Emi bisa bantu bacakan Bu Emi ya? Bisa. Ada nggak interaksi? Oke.
Kemudian ada nggak proses pendampingannya? Kemudian apakah Bapak Ibu bikin video hanya cuma video materi, tapi di situ tidak ada integrasi atau tidak ada komunikasi melibatkan ke murid dari videonya? Nah, silakan. Bapak Ibu dalam kondisi yang mana? Boleh diketik di kolom chat. Ya, sudah ada 2 respon dari Kak Moren. Ada interaksi, pendampingan juga ada. Dari Kak Erni, tidak ada interaksi di guru A. Oke, baik, terima kasih. Oh, berarti ini direfleksikan Bu Emi ya, kalau Bu Erni ya. Oke, thank you. Ada pendampingan. Boleh diberitahu Bu, pendampingan ini Bu Permata Hati ya? Iya. Oke, barangkali disampaikan Bu Permata Hati, kira-kira pendampingan yang selama ini dilakukan apa saja? Ada apa? Kalau bicara, ya terima kasih Pak Zain. Kalau bicara silakan. Pendampingan, ya akan sama seperti teman-teman yang lain, bahwa sebenarnya kita tidak mengatur waktu sama seperti sekarang. Sambil belajar juga kita masih mendampingi anak-anak ketika bertanya. Jadi kalau ditanya apa sih tadi? Tadi ditanyanya yang bentuk pendampingannya, Bu. Ya, Pendampingan bentuk dilakukan itu dalam. Iya. Kalau bentuk pendampingan sih sebenarnya mulai dari bertanya bagaimana kondisinya, paling awal itu menanyakan bagaimana kondisi di rumah, karena kan selalu di awal itu pasti untuk sesuai dengan RPP Merdeka bahwa kita harus paham profil murid. Jadi jauh sebelum saya paham tentang RPP Merdeka, sebelum saya belajar tentang RPP Merdeka, memang yang paling pertama saya lakukan adalah saya harus mengenali karakter anak-anak, terus mengenali kondisi di rumah. Jadi bentuk pendampingan itu ya bertanya banyak hal tentang kegiatan mereka, kapan mereka bangun, apa yang mereka rasakan. Karena ternyata di PJJ ini kemudian kita sebagai guru nih, ini hasil refleksi saya ya, sebagai guru ketika saya mencoba mencari tahu dari anak-anak, kemudian melihat sekitar, terkadang kita menjadi guru itu menjadi orang yang ego karena kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan saya merasakan hari ini ketika saya tiba-tiba didatangi oleh orang tua di sekolah yang kemudian untuk menggunakan HP Android saja beliau memang benar-benar tidak bisa mengoperasikan, anaknya juga bingung. Padahal itu hanya sekedar settingan HP. Jadi pendampingan itu ketika mereka bertanya, saya akan bilang, apakah saya perlu yang mendatangi rumahnya atau misalnya mau ketemu di sekolah, silakan. Karena memang di sekolah kita punya aturan untuk protokol kesehatan, kita memang dibantu oleh tim Satgas Covid. Jadi pendampingan itu bukan hanya sekedar seperti tadi ya, ada video. Nah, kalau untuk video nih saya mungkin lebih karena belajar dari sekolahmu, belajar dari KGBN, dari KGC, maka yang saya lakukan mencoba mengaktifkan YouTube. Jadi YouTube itu saya tidak monoton untuk membawakan materi gitu. Kadang-kadang saya mengundang guru tamu. Pernah Kak Erni untuk lebih ke pendampingan mereka ke anak-anak itu adalah memahami bagaimana kondisi psikologis mereka, coba berbagi, mengundang guru BK. Terus pernah juga ayo karena ini adalah sejarah, kebetulan saya mengajar sejarah, membosankan ya mungkin kesannya sebagian orang. Jadi saya lalu mengundang guru bahasa Indonesia untuk mari kita belajar tentang puisi. Nah, nanti dari situ kita refleksi kembali untuk pendampingan. Ayo kita buat puisi tentang sejarah. Ada banyak hal sih, kadang-kadang mengundang juga orang tua. Jadi lebih banyak pendampingan itu tidak saya lakukan secara satu arah. Melakukan komunikasi dengan orang tua, dengan rekan-rekan guru, terus merefleksi juga. Kadang-kadang saya juga bertanya, apakah mereka paham nggak yang misalnya yang saya sampaikan, atau misalnya metode yang saya gunakan mereka paham. Kadang-kadang juga saya harus ketika mereka mungkin dari segi kuota mereka tidak bisa, mungkin harus di YouTube, saya cuma mengarahkan gimana sih menggunakan YouTube itu bebas pulsa, terus sesekali juga masuk di platform kayak gitu. Jadi banyak cara. Nah, ada juga sih yang misalnya bermasalah di kota nih. Nah, pendampingan itu saya harus memberikan metode yang berbeda dengan teman-temannya yang bisa mungkin menggunakan HP Android. Jadi mungkin hanya SMS atau saya telepon, atau mungkin kadang saya bikin janji untuk mereka datang kayak gitu. Karena kan setiap hari saya ke sekolah. Seperti itu sih model pendampingannya. Wah, keren sekali nih ya. Terima kasih Bu Permata Hati. Boleh saya ini Bu ya, saya ringkas ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bu Erni tadi adalah
Bu Erni sebagai sosok yang merdeka belajar. Bu Erni telah menerapkan bagaimana tipikal dari guru merdeka belajar. Terlihat bagaimana Bu Erni sebelum PJJ beliau akan memetakan murid saya ini profilnya gimana, dari minat, bakatnya, keadaan orang tua, akses fasilitasnya. Tadi Bu Erni sudah lakukan. Tidak hanya itu. Bukan Bu Erni tadi ya, maaf. Bu Permata Hati maksud saya. Iya. Oke, Bu Permata. Tidak hanya itu, Bu Permata juga menerapkan yang namanya komitmen ketujuan. Kemandirian cara. Jadi Bu Permata tadi melakukan beberapa maksudnya beliau mengikuti workshop, kolaps dengan beberapa guru lain. Tidak hanya itu tadi Bu Permata juga mendampingi anak-anak bagaimana cara menggunakan gawai ya atau HP-nya, menggunakan aplikasi yang digunakan dalam PJJ. Itu penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan panduan kepada murid bagaimana teknisnya nanti. Nah, itu adalah tahapan-tahapan sebelum Bapak Ibu melakukan PJJ. Oke, terima kasih Bu Permata atas ceritanya. Baik, ini ada di kolom chat. Ada di kolom chat Bu Emi ya. Di situ oke. Siswa bertanya atau memberi tanggapan. Ada dari Pak Multazam. Oke, ya. Siswa bertanya atau memberi tanggapan. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Multazam ya? Iya, Pak Mul panggilnya. Pak Mul ya? Oke, jadi Pak Mul itu berarti siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi PJJ yang bermakna itu PJJ yang kita bisa melibatkan murid, kita menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Dengan seperti itu kita menghadirkan pembelajaran yang diferensiasi, yang nanti pada hari Kamis akan dibahas oleh Bu Eka. Berarti nanti ada personalisasi belajar di sana. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, coba sekarang tulis di kolom chat, kira-kira Bapak Ibu lebih memilih yang mana? Apakah A atau B? Yang menantang dan bermakna yang mana? Ya. Coba poin pertama dulu ya. Murid menyebutkan piramida makanan di ekosistem sawah di sebelah rumah atau menjaga kestabilan ekosistem sawah di sebelah rumah. Oke, silakan. Baik. Sudah ada yang berkomentar? Belum, Bapak? Belum. Ya, sudah ada, Pak. Sudah. Oke, Bu Erni pilih B, oke ya. Nah, pilih B. Oke. Coba dikasih alasan Bapak Ibu. Kenapa kok pilih B? Kenapa kok itu jadi menantang dan bermakna? Coba kasih alasan. Kenapa kok menjaga kestabilan ekosistem sawah di sebelah rumah itu lebih menantang daripada hanya menyebutkan piramida makanan? Boleh diberi alasan? Atau di sana lebih menantang membuat menu makanan daripada hanya menyebutkan sumber bahan pangan. Dan juga dikatakan lebih menantang membuat keran otomatis daripada hanya untuk menyelesaikan persamaan aljabar dua variabel. Oke. Wah, menarik semua Bapak Ibu ya. Baik, coba saya akan bantu analisis ya. Coba kita akan kenali dari KKO. KKO atau kata kerja operasionalnya. Sorry. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cermati. Bu Emi kalau nanti ada yang menyampaikan alasan, boleh saya diberitahu ya? Boleh. Oke, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dicek kembali KKO. KKO itu kata kerja operasional yang bisa kita amati di sini. Kalau menyebutkan, Bapak Ibu kalau ditarik di taksonomi Bloom, itu termasuk C1. Ya. Hanya menyebutkan, betul sekali. Menyebutkan C1. Kalau menyelesaikan C berapa, Bapak? Kalau dalam taksonomi Bloom? C? Ya. Masih C1 ya? Menyelesaikan. Ya, jadi nanti arahnya itu bergantung dari kompleksitas materinya, karena di sana dua variabel bisa masuk ke C2. Kalau nanti ke analisis bisa masuk ke C3 atau C4. 3. Ya, betul. Nah, ya C3 analisis, evaluasi C4, untuk C5-nya mengkreasikan ya, atau mencipta. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini, ya betul membuat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dicermati kembali, ini termasuk C6, menjaga, membuat, dan membuat. Nah, di sini kalau kita lihat
KKU-nya seperti itu. Terus kita lihat bagaimana pilar pendidikan yang disampaikan oleh UNESCO. Kalau hanya menyebutkan berarti learning how to know. Anak-anak hanya mengetahui saja. Tapi belum menuju ke pilar UNESCO yang kedua, yaitu learning how to do, melakukan. Nah, kalau menjaga, membuat itu kan melakukan, Bapak Ibu ya. Terus kalau sudah menjaga stabilitas ekosistem, berarti dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang memberikan kontribusi, pribadi yang pribadi sosok yang bisa memberikan dampak positif bagi lingkungannya, cinta terhadap lingkungan. Berarti dia sudah learning how to be, ya. Tadi learning how to know, how to do, learning how to be, dan akhirnya kalau dia bisa membuat keran otomatis, dia bisa membantu orang lain, dia bisa menyajikan menu makan untuk satu keluarganya, dia bisa menjadi pakar gizi, dia menjadi ahli nutrisi nantinya, maka dia akan learning how to live together. Nah, 4 pilar itu, Bapak Ibu, yang harapannya nanti bisa kita capai, pastinya butuh proses, karena kita kalau tahu kan taksonomi belum nanti ada prosedural metakognitif. Nah, itu kan metakognitif hasil akhir dari proses pembelajaran yang nanti bisa kita ketahui saat peserta didik sudah berada di usia dewasa atau nanti di masa depannya kelak. Nah, jadi itu Bapak Ibu, mari hari ini kita hadirkan pembelajaran yang menantang dan bermakna dengan cara apa? Kita tidak hanya menghadirkan pembelajaran yang learning how to know, tapi learning how to do, learning how to be, learning how to live together. Jadi betul tadi Bu Permata menghadirkan sosok guru kolaps, sosok guru yang sudah berada di lingkungan kerja, menceritakan bagaimana sih dunia kerja itu, bagaimana sih kehidupan nyata, karena selama ini kita tidak mencoba mentransfer situasi belajar ke situasi kehidupan nyata. Anak-anak cuma hanya tahu rumus, tapi tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan rumus tersebut, mengaplikasikan konsep tersebut. Nah, ini yang dikatakan bermakna bahwa apa pembelajaran yang kita hadirkan itu dekat dengan kehidupan sehari-hari dan nanti bermanfaat untuk masa depannya kelak. Tidak hanya cuma hafalan rumus, tidak hanya cuma dia ngerti tentang sesuatu, tapi dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa memberikan dampak untuk keadaan sekitar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sekarang. Pak, ini ada komen di ini. Oke, saya bacakan atau ya, ini ya? Boleh. Dibacakan. Ada 2 dari Kak Erni sama Bunda Ole. Kalau dari Kak Erni katanya menjaga berarti berproses. Nah, kemudian dari Bunda Ole ada komennya karena ada aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa untuk biasa menjaga stabilitas ekosistem. Nah, mungkin dalam bentuk menjaga aliran air, mengusir burung-burung, mencari hama, dan lain-lain, sehingga aktivitasnya lebih menantang, bukan hanya sekedar menyebutkan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang disebutkan tadi oleh Bu Erni itu termasuk 5M. Memahami konsepnya, ada proses tahapan untuk memahami konsep. Nggak langsung anak-anak cuman menyebutkan, tapi ada proses berkelanjutan. Berarti membangun keberlanjutan. Tidak hanya cuma nyebutin piramida, tapi ada sebelum menjaga stabilan, dicek dulu piramida makanan di ekosistem sawah. Ya. Kemudian biar stabil gimana caranya. Mereka menemukan, mereka investigasi. Itu kan membangun keberlanjutan. Ada feedback dari guru. Nah, oke. Tidak, saya sebutkan dulu Bapak Ibu ya 5M-nya. Nanti biar sistematis. Oke, kita pelan-pelan dulu. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu gimana menghadirkan pembelajaran yang menantang dan bermakna. Maka saatnya coba kita cermati kembali dasar biar kita bisa mengonsep atau mendesain pembelajaran yang bermakna dan menantang, maka Bapak Ibu harus menerapkan 3 prinsip ini, Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh kegiatan belajar itu berpusat pada murid. Betul tadi dikatakan, sebelum kita mendesain, kita harus menyebarkan angket ke murid. Kita harus petakan murid kita. Nah, kalau Bapak Ibu ikuti Kanvas, di sana ada saran, petakan 3 hal. Yang pertama, minatnya, cara belajarnya, kemudian pekerjaan orang tuanya. Kenapa kok kita mempelajari minat murid? Karena itu nanti kita bisa cantumkan dalam percakapan kita dengan murid. Contohnya, sebelum-sebelumnya saya belajar tentang teks prosedur. Karena para murid saya mahir atau suka dengan Mobile Legends untuk yang putra, untuk yang putri mereka suka dengan make up yang glowing-glowing,
maka percakapan saya saat membuka teks prosedur, saya akan bertanya, anak-anak, kira-kira kalau kalian main Mobile Legends, kira-kira tahapannya apa saja? Bisa nggak tahapan itu di skip atau dilewati? Bisa nggak kalau menggunakan masker biar glowing, itu kalian nggak cuci muka dulu? Oh, nggak bisa, Pak. Gini. Nah, disitulah saya berikan teori bahwa betul sekali teks prosedur itu harus sistematis karena berupa tahapan-tahapan. Nah, itu yang dimaksud dengan berpusat pada murid, Bapak Ibu. Karena mereka minatnya ke Mobile Legends sama glowing tadi, berarti percakapan saya akan seputar itu. Nah, termasuk profil murid Bapak Ibu. Apa yang menjadi desain saya belum tentu tepat, belum tentu sesuai dengan profil murid dari Bapak Ibu temui yang ada di lingkungan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga harus mengkaitkan dengan literasi. Kita tahu sekarang tidak ada UN, adanya AKM. Ada yang tahu Bapak Ibu kepanjangan dari AKM? Assessment kompetensi minimal. Begitu ya Pak BPW? Di AKM, di sana yang lebih ditekankan adalah bagaimana murid itu bisa mengkaitkan, meriletkan antara situasi belajar dengan situasi di dunia nyata. Kita bisa cek soal UTBK itu kan termasuk juga salah satu contoh dari soal AKM. Nanti dikembangkan dari soal PISA, ada literasi numerasi, literasi baca tulis, dan karakter ya, nanti di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus menggunakan prinsip 3C, yaitu cita, cara, dan cakupan. Nah, cita itu apa? Kita akan langsung berlanjut ke cita. Nah, ini Bapak Ibu ya, prosesnya. Cita itu tujuan belajar, Bapak Ibu. Cita itu hasil akhir dari sebuah pembelajaran. Sesuai dengan prinsip begin to the end. Awali dari hasil akhirnya itu mau kemana. Jadi tujuan belajar itu seperti itu, Bapak Ibu. Hasil akhirnya murid kita itu akan mahir dalam situasi apa. Kalau hanya cuman menyebutkan, berarti cuman ke aspek pengetahuan. Cuman KD 3 titik, tapi belum ke 4 titik. Nah, kalau menjaga, membuat itu kan sudah keterampilan. Berarti ada 4 titik. Jadi kalau sudah menjaga kestabilan, berarti itu sudah 3 titik dan 4 titik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentukan tujuan belajar, tentukan citanya, baru kita menuju ke cara. Tadi kan 3C, cita, cara, cakupan. Nah, caranya kita pilih strategi, asesmen, dan kita pilih langkah-langkah aktivitasnya yang cocok dan bisa mencapai ketujuan yang telah kita raih. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan caranya, gimana mengukur kompetensi sudah tercapai atau tidak, dengan cara kita pilih asesmennya yang cocok, yaitu asesmen formatif, dan kita pilih aktivitas pembelajaran yang 5M, yang setelah ini akan saya paparkan. Nah, kalau kita sudah tentukan caranya, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan cakupan belajarnya. Kita akan pilih bahan ajarnya, kita akan tentukan materinya, ya, kedalamannya, ya, keluasannya. Nah, itu kita nanti tentukan di akhir. Maka kalau Bapak Ibu terapkan ini, itu sama dengan Bapak Ibu menggunakan design thinking yang backward thinking atau menggunakan pola pembelajaran dari berpikir mundur. Dimulai dari tujuan akhir, kemudian Bapak Ibu pilih caranya, bagaimana mengukur ketercapaian tujuan, baru Bapak Ibu ke materi. Nah, ini bedanya RPP Merdeka Belajar dan RPP yang belum Merdeka Belajar. Kalau RPP yang belum Merdeka Belajar, diawali dari materinya. Materinya apa? Oh, teks prosedur. Berarti kalau teks prosedur itu ada struktur, ada kebahasaan, terus membuat. Berarti nanti aktivitasnya anak-anak harus menyebutkan strukturnya, baru menyebutkan kebahasaannya, baru membuat. Nah, itu contoh yang berpikir diawali dari materi. Tapi kalau sudah Merdeka Belajar, kita tidak mengawali dari sana. Tapi kita mengawali dari tujuan belajarnya apa. Apa yang mau didapatkan dari murid kita, apa kompetensinya yang mau digali. Nah, itu Bapak Ibu, maka ini ya, ada keterkaitan antara tujuan, asesmen, dan langkah-langkah atau strategi pembelajarannya. Nah, ini asesmennya. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kita akan langsung lanjut ke sini.
Jadi Bapak Ibu kita akan langsung ke panduan dalam mendesain RPP Merdeka Belajar, yaitu kita gunakan yang namanya 5M. Apa itu 5M? M yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Kita bangun relasi positif Bapak Ibu antara orang tua dengan guru, guru dengan murid, atau kombinasi ketiganya, guru, murid, dan orang tua. Bagaimana cara bisa memahami dengan cara Bapak Ibu mengajak komunikasi dengan murid, dan dalam tahapan baik itu pembukaan, isi, dan penutup, termasuk Bapak Ibu juga terapkan atau jalin komunikasi sebelum pembelajaran berlangsung. Seperti tadi ya, gali dulu profil murid, gali dulu akses yang dimiliki oleh murid, bagaimana kesiapan belajarnya, bagaimana pendampingan orang tua, apakah orang tua mendampingi, apakah akses fasilitas internet ada, apakah kuotanya mencukupi, ya, bagaimana kondisi sinyal di rumahnya, bisa nggak daring dilakukan ya, kemudian sulit sinyal enggak. Nah, itu yang harus kita gali. Maka kalau kita sudah menerapkan itu, Bapak Ibu, bentar. Oke. Baik, Bu Emi, ada tanggapan nggak Bu Emi? Sebelum saya lanjutkan. Belum, lanjut aja dulu Pak. Oke, lanjut ya. Nah, M yang kedua yaitu memahami konsep Bapak Ibu. Di sini, Bapak Ibu kalau memahami konsep itu tidak hanya langsung anak-anak dikasih konsepnya. Coba biar mereka paham konsepnya, Bapak Ibu bisa melalui pertanyaan yang kritis dan kreatif. Contoh di pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita ngomong unsur intrinsik cerpen, itu kan ada penokohan, ada setting, ada plot, ada alur ya, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu hanya cuman pertanyaannya, ada tokoh, siapa saja tokoh dalam cerita Malin Kundang, nah itu berarti belum kritis, belum kreatif. Tapi pertanyaan yang kritis dan kreatif adalah, jika kalian menjadi tokoh Malin Kundang, kira-kira apa yang kalian akan lalui? Atau kira-kira apa yang harus dilakukan tokoh Malin Kundang biar dia dapat restu dari ibunya? Atau Bapak Ibu bisa cermati gini, setelah kalian membaca Malin Kundang, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan? Atau ada amanat apa? Nah, berarti kalau kita sudah mencoba menggunakan pertanyaan yang kritis dan kreatif, berarti kita sudah menerapkan memahami konsep. Atau Bapak Ibu bisa juga terapkan membuat mind mapping, ya. Atau Bapak Ibu bisa gunakan VTR. Nah, VTR-nya nanti Bu Emi bisa cerita. Coba Bu Emi cerita VTR yang pakai Padlet. Oh, anak gitu. Ya, anak-anak gimana? Silakan. Sedikit sharing tentang VTR. Kan VTR sebenarnya ini sudah diterapkan di Harvard ya kan Pak, terus Lazuardi adaptasi. Betul. Nah kemarin sempat terapkan di pembelajaran tahun ajaran baru ini. Jadi VTR itu banyak beragam Bapak Ibu. Nah yang sering saya pakai di kelas saya itu mungkin karena Kak Erni anaknya sama saya. Jadi Diva itu di kelas sering interaksi menggunakan Padlet. Nah Padlet ini saya gunakan untuk menggali kreativitas anak. Karena di VTR itu visible thinking routine, jadi memang harus dijalankan secara rutin dan tiap hari terus-menerus. Pokoknya anak-anak dilatih dengan seperti itu. Nah, salah satu yang teknik yang saya gunakan di VTR itu namanya sitting wonder. Jadi sitting wonder ini kita melihat, kita berpikir, kemudian kira-kira apa yang membuat kamu tertarik. Nah, biasanya saya simpan saja sebuah gambar pohon dan manusia. Ini contohnya materi pembelajaran fotosintesis, human dan forest. Jadi hutan dan manusia. Dalam satu gambar, anak-anak silakan see, think, dan wonder. Silakan lihat, pikirkan, dan apa yang ingin kamu ketahui dari gambar. Nah, kita tidak tahu, Pak, ternyata anak-anak itu punya beragam imajinasi. Karena kan kalau anak-anak berimajinasi berarti lahir kreativitas. Saya belum menjelaskan, ini masih pretest bahwa kalau dia langsung mengaitkan tentang penebangan hutan yang kemudian manusia bisa saja terkena contoh dampaknya di Masamba sampai di bawah sejauh itu. Ini pemikiran anak-anak. Kemudian ini dituliskan secara online menggunakan aplikasi platform yang Padlet itu. Jadi selain bisa dibaca secara online, komentar mereka per anak juga bisa mereka baca dan saling menanggapi untuk aplikasi itu. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Emi atas
kisahnya, berbagi praktik baiknya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bu Emi lakukan itu juga termasuk dari 5M berikutnya, yaitu membangun keberlanjutan. Di situ Bu Emi bisa ngasih feedback, betul Bu ya? Iya, betul. Dan anak-anak juga bisa ngasih feedback. Dan itu akan bisa meningkatkan sampai mana ya? Contohnya kalau saya jadi murid Bu Emi, oh ternyata komen dari Bu Emi saya kalau mau ngamati fotosintesis coba saya kembangkan ke referensi di YouTube seperti ini. Seandainya Bu Emi coba si Tono cek di video ini biar kamu ngerti bagaimana sejatinya konsep fotosintesis. Nah, itu menjadi salah satu titik balik bahwa murid itu tahu kondisinya perkembangan belajarnya sampai mana sehingga dia tahu mana yang harus dikembangkan. Karena selama ini PJJ-nya cuma ngasih tugas, cuma kasih nilai, tapi nggak dikasih, maksud saya hanya fokus ke kuantitatif, tapi tidak dikasih perkembangan kualitatifnya. Perkembangannya sampai mana? Saya contohkan. Kalau teks prosedur, kalau tingkat dasar dia hanya cuma bisa bikin teks cara membuat mie. Tapi kalau tingkat madya, dia bisa bagaimana mengkreasikan sebuah limbah yang ada di rumahnya menjadi contohnya limbah untuk untuk hiasan di rumah. Nah, itu berarti dia sudah tingkat madya. Kalau tingkat andal, berarti dia sudah bisa membuat teks prosedur, dia bisa komunikasikan dalam bentuk video dan dilihat banyak orang, dan orang terinspirasi. Nah, itu contoh capaian-capaian seperti itu yang harus kita beritahu ke murid. Itu contohnya saja, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya fokus ke kuantitatif atau hanya cuma nilai, tapi juga kualitatif. Nah, ada umpan balik di sini. Berarti kalau ada umpan balik, murid kita menjadi tersadar dan dia mau berubah dan berbenah, dia menjadi lebih expert di bidangnya, potensinya keluar ke permukaan, dia menjadi tahu, oh ternyata saya itu punya potensi loh. Oh ternyata kalau saya buat sebuah video, saya bisa berkembang loh dari saya hanya cuman bikin video, saya kasih musik, kemudian saya kasih animasi-animasi, berarti kan itu ada keberlanjutan belajarnya. Kemudian Bu Emi tadi juga membedakan konteks yang ada. Nah, ada foto kemudian. Nah, kalau membedakan konteks Bapak Ibu juga kalau di musim pandemi, berarti teks prosedur, contoh saya tadi kan teks prosedur. Berarti tugasnya adalah bagaimana anak-anak bisa membuat teks prosedur yang bisa berkontribusi di musim pandemi, yang ada berisi aktivitas produktif. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah nerapin memilih tantangan, berarti di sana Bapak Ibu memandu aktivitas belajar yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Berarti Bapak Ibu bisa kasih pilihan. Contohnya teks prosedur. Saya kasih pilihan. Yang ahli desain berarti dia bisa pakai Canva. Yang dia suka TikTok berarti dia akan menyampaikan teks prosedur dalam TikTok. Yang dia malu, dia bisa pakai voice note yang suaranya itu indah seperti itu. Yang dia suka bikin tulisan, dia bisa menulis teks prosedur dalam web blognya atau dalam bentuk tulisannya, atau kalau dia suka presentasi, dia bisa bikin video dan diunggah di YouTube. Atau bisa juga ke sosial media. Nah, ini berarti ada pilihan aktivitas. Tidak hanya satu aktivitas, yaitu cuma bikin teks, dikumpulkan ke Google Classroom, kemudian semuanya sama. Nah, ini yang dimaksud dengan diferensiasi, kita berikan tantangan mereka, yaitu berupa pilihan aktivitas. Termasuk kita membebaskan tema untuk membuat teks prosedur. Nah, ini contoh dalam Mapel Bahasa Indonesia yang saya ampu, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu, ini yang seringkali salah kaprah, asesmen itu hanya cuman untuk asesmen for learning, hanya cuman pas rapotan, hanya cuman, oh anak saya nilai matematikanya 60, berarti dia kurang, berarti dia nggak pintar, berarti dia harus dileskan, berarti dia harus kursus dulu, berarti dia harus aktivitas belajarnya harus menghafal rumus-rumus. Tidak Bapak Ibu ya, tapi coba kita sekarang lebih ke assessment of learning, assessment as learning. Biar anak itu tahu kondisi mereka itu di tahap mana. Kalau assessment as learning Bapak Ibu, maka ada self-assessment atau penilaian pribadi mereka. Mereka akan mengenali potensi itu di mana. Dan itu akan lebih bermakna untuk murid. Dan itu yang coba saya terapkan di pembelajaran saya, biar anak-anak
merefleksikan pembelajarannya, maka saat mereka membuat tugas, maka saya kasih feedback-nya sampai ke saran mereka, sampai ke capaian mereka. Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahmu itu kan ada capaiannya ya, sampai tahap mana? Apakah mahir, sangat mahir, dasar, pemula, atau berkembang? Nah, itu yang coba juga saya terapkan. Pastinya kita sebagai guru ribet. Cuman dengan hal yang ribet itu, anak-anak menjadi sosok yang lebih reflektif, lebih merdeka belajar, mereka komitmen ke tujuan, mereka selalu mencari formula belajarnya mereka biar efektif itu gimana, dan mereka selalu senantiasa sosok yang berbenah, sosok yang introspeksi terhadap capaian belajarnya. Dan timbul kesadaran. Engagement-nya itu meningkat, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan, ada asesmen formatif. Bapak Ibu jangan fokus ke asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif itu hanya UH, hanya PTS, hanya PAT ya, hanya UTS, UAS seperti itu kalau istilah lama. Tapi kita coba berikan asesmen formatif. Asesmen formatif itu apa? Asesmen yang bisa menilai ketercapaian aktivitas pembelajarannya sampai ke tahap mana. Jadi kita bisa mengukur, oh ternyata kalau saya pakai poster, saya tahu gimana pengetahuan mereka, gimana mereka memahami konsep dari teks prosedur. Oh ternyata posternya itu di sana belum ada alat dan bahan, berarti strukturnya kurang satu. Oh ternyata bahasa posternya belum benar sesuai PUEBI. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa gunakan presentasi. Bapak Ibu bisa ngecek gimana percaya diri mereka, gimana dia bisa ekspresinya saat presentasi, apakah dia cuma datar atau dia sosok yang ceria. Nah, itu kita bisa nilai ya. Bagaimana kreativitas PPT-nya. Nah, oke. Nah, ini tadi murid merasa malas ketika mendengar kata ulangan. Saya sudah memotivasi pentingnya ulangan. Gimana caranya? Nah, ini mungkin juga salah satunya. Nah, ini. Pertama adalah silakan terapkan asesmen yang dapat dilakukan di kelas. Jadi strategi tadi ya asesmen formatif. Kemudian ada umpan balik penugasan. Karena mungkin barangkali selama ini murid cuman ngumpulin tugas tapi nggak pernah dinilai, nggak pernah dikasih feedback. Cuman dapat 50, 70, 75, 100. Tapi nggak pernah dikasih tahu kenapa kok 75, kenapa kok 50, kenapa kok saya dapat 100. Atau bahkan semuanya dapat 100. Atau kok dia dekat dengan murid, dia dapat 100. Dia sudah rajin, karena dia nggak dekat murid, dia dapat 75. Nah, coba hal ini, jurang pemisah ini, coba kita buka tabirnya, Bapak Ibu. Coba kita, sekat-sekat ini, coba mulai kita ubah, kita coba mulai lebarkan, coba kita opening your mind and teaching your heart, seperti itu. Biasanya, kalau saya dapat dari kepala sekolah seperti itu, para guru, coba opening your mind and teaching your heart. Artinya begini, jadi karena saya termasuk di sekolah progresif, selalu dari yayasan itu bilang seperti ini, open your mind. Coba buka mindsetmu seluas-luasnya. Coba cari, gali di luar lembagamu itu ada apa. Berarti coba gali di luar aktivitas murid itu ada apa. Coba gali murid saya itu, dia itu potensinya di mana. Nah, itu yang coba kita gali Bapak Ibu. Dan teaching your heart. Bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita tidak berpikiran negatif dulu ke murid, bagaimana tidak kita melabel nakal ke mereka, bagaimana tidak kita labeli si A itu dia bodoh loh, si A itu nggak bisa apa-apa, atau si A itu dia selalu bikin repot di kelas, dia selalu resek di kelas. Nah, itu yang coba kita buka Bapak Ibu ya. Nah, itu yang namanya refleksi asesmen dengan komunikasi dialogis. Nah, kita coba gali. Kenapa ya sih? Dan ini juga saya terapkan sebagai wali kelas. Saya tuh kalau mereka telat apel, itu saya tidak, coba saya kasih pertanyaan gini. Tadi kamu bangunnya jam berapa? Sudah sarapan tidak? Ada kendala nggak? Sudah set alarm nggak? Nah, coba saya tanya itu. Tidak saya tanya, kamu telat apel, kamu kena poin 3. Besok kamu jangan seperti itu ya. Nah, itu sama saja kita nggak melakukan komunikasi dialogis, Bapak Ibu. Kita tidak mendiagnosa kendala mereka. Nah, langkah terakhir adalah kita bangun pemahaman. Maka setelah kita memahami, kita bisa
biasanya saya akan kasih saran ke anak-anak gini. Oke, karena kamu hari ini telat apel, coba kira-kira apa yang bisa Bapak bantu besok? Atau besok kamu saya kasih ini, kamu saya V-call dengan WA. Atau kamu bisa Ustadz ingatkan dulu H-1-nya, saya reminder seperti itu. Nah itu contohnya bermakna Bapak Ibu. Saya kira itu Bu Emi untuk sebagai pemantik diskusi. Mungkin agak lama, mohon maaf Bapak Ibu. Iya, makasih Pak Zen. Nggak lama sih menurut saya selama masih belajar. Iya, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung open mic-nya saja dan langsung interaktif dengan Pak Zen. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, sharing, dan segala macam. Ada? Bu Emi sepertinya harus disapa dulu Bu Emi. Panjang umur perjuangan. Wah iya, benar. Ya, KGBN. Bapak Usman Jabar. Selamat malam Bapak. Halo Pak Sen, selamat malam ya, Pak. Halo, Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Saya kok dengar suaranya Pak Sen jelaskan itu kan kayak merdu gitu ya. Begitu Pak. Masya Allah. Ini loh, ini contoh aktivitas ice breaking Bapak Ibu. Jadi harus seperti ini kita jadi guru ya. Jadi langsung ger gitu semangatnya. Terima kasih Pak. Kita mencontohkan ke saya gimana cara membuka momen percakapan ya. Jadi gitu Bapak Ibu, kita kalau ke murid, si Ani kamu hari ini ceria banget hari ini. Coba kamu make up-nya glowing banget pakai apa hari ini? Seandainya saya yang mengajar di kelas putri ya. Karena kelas saya di lembaga ada putra dan putri. Atau coba si Tono gimana kamu Mobile Legends-nya? Dapat sertifikat apa? Soalnya biasanya mereka kan update status seperti itu ya. Mereka dapat sertifikat Free Fire, mereka menang dari temannya update status gitu. Nah itu coba saya komen, itu kan membangun relasi ya. Nah berarti kita sudah terapin memanusiakan hubungan. Oke, terima kasih Pak Usman. Siap, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Iya. Horas coba ya. Lanjut, teman-teman ada yang mau ini? Diskusi yang mau nanya yang baru Miss, kasih dulu yang baru-baru yang baru masuk. Oh halo, ada Bu Rinda. Jadi di room ini ada banyak ya teman-teman guru dari sekolah lain. Ada Ibu Rinda, ada Ibu Ina, ada Pak Mul, ada Bu Rahma, ada Bu Afni, Bu Hadijah, ada Pak Lewa dari Wajo, jauh-jauh dari Wajo ke Makassar untuk belajar. Wah, keren sekali tuh, Bu. Mungkin dari Ibu Rinda atau dari Ibu Ina yang mau nanya atau sharing, diskusi terkait materi kita hari ini. Ayo Bapak Ibu, ini kesempatan. Jarang Pak Zen ke Makassar. Baik. Ini ada pertanyaan, enggak juga sih pertanyaan di grup chat. Katanya Bu Hadijah, bisa nggak PPT-nya di-share? Bisa. Bisa ya. Nanti juga recordnya Bu, saya share setelah upload di YouTube ini KGB Makassar. Nanti saya share juga. Oh ini ada dari Ibu Rinda. Assalamualaikum, salam kenal. Saya guru bahasa Arab dari Madrasah Aliyah Ummul Mukminin. Ini teman dari Bu Anita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rinda, ahlan wa sahlan. Ya, jadi teman-teman ada sharing atau refleksi mungkin terkait materi kita tadi yang sudah dipaparkan sama Pak Zen. Boleh langsung diobrolkan. Oh ya, Bu Emi, coba saya bisa nggak ngasih beberapa pertanyaan dan nanti dijawab ke grup. Sembari menunggu pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ada nggak format baku dari LPP Merdeka Belajar? Jawab ada atau tidak. Silakan dijawab. Di chat ya Pak. Ada nggak format baku? Ya, betul. Ada nggak format bakunya? Ada nggak? Ayo dijawab Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pernah di website ada iklan, ayo silakan beli RPP. Nah, seperti itu. Atau memang format bakunya dari sana? Coba. Ayo. Ada enggak? Wah, ini semangat ini. Tulis di kolom chat ini. Ada atau tidak?
Oh, tidak ada. Oke, dari Bu Rahma. Ya. Ayo Bapak Ibu. Ya. Tidak ada. Oke. Berikutnya, menurut sambil menunggu ya Bu Emi ya. Saya lanjutkan Bu Emi ya. Nanti kita akan baca satu persatu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah RPP Merdeka Belajar itu harus 1 lembar? Iya atau tidak? Harus 1 lembar. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Oke. Tidak mesti. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu Emi. Oke. Kalau gini interaktif Bu Emi. Berarti ini saya sudah menerapkan pertanyaan kritis dan kreatif Bapak Ibu. Betul ya? Karena ini tadi kan layarnya nggak ada pertanyaan. Gimana cara guru ini bisa mengisi kos? Oke. Terakhir Pak. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut Bapak Ibu, komponen RPP Merdeka Belajar itu ada 3 komponen atau lebih? Silakan. Dan apa saja komponennya? Kalau di situ ada yang jawab 3 apa? Kalau jawab 4 atau 5 atau lebih, ada apa saja komponennya? Oh, ada 5. Pak Lutfi. Oke, boleh disebutkan Bapak Ibu? Yang jawab 5, saya jawab 5. Silakan disebutkan. Kalau 5 apa saja? Kalau 3 apa saja? Tujuan, langkah pembelajaran, sama asesmen. Oke. Oke, Bu Emi. Coba saya review Bu Emi ya. Boleh. Oke, sebentar. Yang pertama tadi terkait dengan yang baku atau tidak ya. Oke, di sini tidak ada intinya mencakup 3 hal penting, tujuan, langkah, asesmen. Bukan Merdeka Belajar dong kalau ada format bakunya. Oke. Good job. Oke, ini tidak saya tanggapi dulu Bapak Ibu ya. Oke, tidak. Wah, berarti ini sudah Merdeka Belajar ini Bu Emi. Kemudian 1 lembar atau tidak? Semuanya sepakat jawab tidak mesti. Berarti ada kemungkinan 1 lembar ya. Ada yang jawab tidak. Oke. Sebenarnya itu nanti berhubungan Bapak Ibu. Semua pertanyaan dari pertanyaan 1, 2, dan 3 itu berhubungan. Kemudian apakah 3 komponen atau lebih? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 5. Kalau 3 di situ tujuan, strategi, asesmen. Oke Bapak Ibu, baiklah. Sebelum saya kupas, ada pertanyaan enggak? Silakan Bu Emi. Ayo, ada yang mau bertanya enggak? Kalau nggak ada, kita langsung aja kupas, Pak. Betul, oke, baik. Nah, Bapak Ibu, betul sekali bahwa dalam RPP Merdeka Belajar, yang namanya Merdeka Belajar itu kan tadi kita fokus ke cita, cara, dan cakupan. Diawali dari pahami murid kita. Berarti kalau tidak dikatakan Merdeka Belajar jika formatnya baku. Berarti kalau formatnya baku, berarti semua murid di Indonesia itu sama. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah sepakat bahwa RPP yang kita kembangkan itu dari profil murid kita masing-masing. Itulah kenapa tidak ada yang namanya format baku. Karena RPP Merdeka Belajar itu berasal dari murid. Kebutuhannya apa, profilnya bagaimana, kemudian akses mereka itu seperti apa. Sehingga dikatakan RPP Merdeka Belajar jika itu sesuai dengan profil murid Bapak Ibu semua dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Tidak hanya itu, dikatakan RPP Merdeka Belajar jika itu sudah menyederhanakan dari yang awalnya 13 komponen menjadi 3 komponen. Nah, makanya itu simbol dari penyederhanaan belajar oleh Pak Menteri itu menggunakan istilah RPP 1 lembar. Itu hanya sebagai simbol bahwa sudah ada penyederhanaan dari yang 13 lembar menjadi 3 lembar. Itu Bapak Ibu yang dikatakan RPP Merdeka Belajar. Jadi salah kaprah jika dikatakan RPP Merdeka Belajar itu hanya 1 lembar. Tidak Bapak Ibu. Tapi kalau itu lebih dari 1 lembar, mencakup 3 komponen, tidak lagi 13 komponen, itu sudah dikategorikan Merdeka Belajar. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian tadi kalau dikatakan ada tujuan, strategi, dan asesmen, Bapak Ibu juga bisa dilihat kembali
apakah dalam praktiknya itu sudah menerapkan 5M. Apakah sudah memanusiakan hubungan, apakah sudah membedakan konteks, kalau sudah dibedakan konteksnya anak-anak jadi memahami konsep, kalau anak-anak sudah memahami konsep, mereka akan menjadi tertantang, sehingga kalau tertantang mereka berlanjut untuk mengembangkan potensinya. Kalau mereka memilih tantangan, berarti kita sediakan beberapa pilihan belajar, beberapa pilihan cara, maksudnya beberapa pilihan cara untuk mereka mengumpulkan tugas. Dan kalau kita sudah kasih feedback, mereka sudah tahu bagaimana posisi perkembangan belajarnya, berarti mereka akan berlanjut aktivitasnya. Berarti kita membangun keberlanjutan. Oke, begitu Bu Emi. Ya. Izin bertanya. Oke, Silakan. boleh. Tapi waktunya sisa 15 menit. Boleh. Oke. Iya. Makasih Pak Zain. Ya, silakan. Terkait dengan RTP Merdeka Belajar, kan masih banyak yang bingung ya, tentang mengkaitkan antara profil murid dengan asesmen. Nah, misalnya di profil murid itu misalnya ketika kita mendeteksi anak-anak ada yang pemalu, pendiam, ada yang malas, ada yang beraktif. Nah, mengkaitkan ini ke asesmen itu gimana caranya menurut versinya Pak Zain? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Permata. Jadi Bapak Ibu, tadi kan kita sudah sepakat bahwa dasar untuk menyusun 3 komponen ini adalah profil murid. Tujuan kita sesuaikan dengan profil murid termasuk asesmen yang tadi disampaikan oleh Bu Permata. Gimana kita mengkorelasikannya atau bagaimana kita mengkaitkannya, maka kita akan cermati dulu minat dan bagaimana potensi mereka sebelumnya, Bu Permata. Kalau kita sudah tahu potensi mereka, maka kita akan memilih asesmen yang sesuai dengan potensinya. Jadi tujuannya satu, tapi asesmennya boleh diferensiasi. Contohnya, kita tidak bisa menyamakan kalau dalam tahap anak SD dengan tugas yang sudah bisa baca dengan yang belum bisa baca. Otomatis tugasnya berbeda. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, berarti kalau yang belum bisa baca, tugasnya berbeda dengan yang sudah baca. Nah, Bapak Ibu bisa cermati di tangga edu.com, di sana ada aktivitas setelah membaca. Nah, berarti yang belum bisa baca, mereka tugasnya setelah dibacakan oleh orang tuanya, atau dibantu orang tuanya membaca, maka asesmennya bisa mencermati apa yang mereka pahami. Karena kan literasi tidak hanya cuma membaca, tapi mereka memahami informasinya, mereka coba memberikan solusi dari bacaan mereka, itu juga bagian dari literasi. Jadi kalau dalam konteks yang belum bisa baca, berarti kita coba gali ketertarikan mereka biar mereka mau membaca dulu. Seperti itu. Sedangkan yang bisa baca, berarti kita coba gali mereka biar meningkat lagi bacaannya. Kita tingkatkan lagi. Bisa jadi kalau yang belum bisa baca, bacaannya cukup setengah lembar. Kalau yang sudah bisa baca, bacanya 1 lembar. Itu contoh jenis asesmennya. Nah, atau bisa jadi untuk yang sudah bisa baca, tadi kan kita ada, coba saya share screen lagi, yang assessment, model assessment. Bentar. Oke. Nah ini. Jadi tadi kan ada pilihan asesmennya ya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi kalau yang kuis itu bisa digunakan untuk semua, baik yang sudah baca maupun yang tidak. Karena mereka kan tadi dibantu oleh orang tuanya. Sedangkan untuk yang presentasi ini beda Bapak Ibu. Kalau yang presentasi berarti yang belum bisa baca itu bisa pakai membaca nyaring. Membaca nyaring kan tidak harus bisa baca teks. Nah kalau yang sudah bisa baca, bisa pakai membaca teks. Atau sebaliknya, yang belum bisa baca itu presentasinya pakai membaca teks monoton, pakai teks. Kalau presentasinya yang sudah bisa baca itu pakai membaca nyaring. Bergantung kompleksitas dari teksnya atau pilihan dari tugasnya. Kembali ke bagaimana guru itu bisa mengkreasikan, bagaimana kondisi di lapangan.
karena solusi terbaik itu ketika apa yang kita berikan itu sesuai dengan diagnosis yang kita telah lakukan dengan murid. Diagnosanya bagaimana? Begitu, Bu Emi? Ya, gimana Kak? Tadi bagaimana dengan proyek Pak Zain? Misalnya karena kebetulan saya ngajar di sekolah menengah atas, jadi SMK. Nah, di situ beragam jurusan, ada 10 jurusan otomatis. Ketika kita memberikan asesmen, itu kan saya harus melihat karakteristik siswa. Ada mungkin yang mungkin lemah lembut, misalnya ke arah administrasi perkantoran. Tapi ketika saya berhadapan dengan anak-anak yang di jurusan otomotif yang 99% laki-laki, ya mungkin beda asesmennya. Bagaimana dengan proyek? Baik, oke. Berarti ini berhubungan dengan gender, berhubungan dengan jurusan, dan tingkat jenjang. Maka ini otomatis berbeda Bapak Ibu ya, antara PAUD, SD, SMP, dan SMA. Artinya tingkat HOTS-nya, kita akan mengarah ke sana ya. Kan ini berhubungan juga. Jadi kalau tingkat jenjang SMA, kita sudah bisa mengarahkan ke C6. Tapi itu berbeda dengan SD dan PAUD ya, yang masih tataran C1 sampai C3. Tapi kalau SD nanti kalau kelas 6 sudah bisa diarah ke C4 bahkan C6. Cuman dalam taraf sekolah dasar. Tapi lagi-lagi ke kurikulum yang diterapkan. Kalau Cambridge sama IB kan berbeda lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut ke fokus ke pertanyaan Bu Permata. Beda antara jurusan perkantoran dengan otomotif. Bagaimana kita mengenali itu dan bagaimana kita memberikan asesmen. Kalau yang kita cermati tadi jurusan perkantoran, kan tidak semuanya jurusan perkantoran itu pemalu. Betul ya Bu Permata ya? Benar. Maka biasanya gini Pak, kalau untuk perempuan nih biasanya lebih manut, lebih gitu. jadi penurut, lebih rapi kerjanya dan lebih mau belajar. Nah, beda kalau laki-laki. Biasanya kalau laki-laki tuh lebih senang langsung action aja gitu. Oke, baik. Baik, Bu Permata, kalau dari saya berarti harus dimulai dari awal dulu. Berarti kita akan cermati dulu dari tujuannya. Kita akan sebagai dasar. Jangan-jangan nanti asesmen yang kita pilih sudah disesuaikan dengan murid, tapi tidak sesuai dengan tujuan belajarnya. Maka itu kurang tepat. Kemudian, kita sudah sesuaikan dengan profil, asesmennya juga sudah tepat, sudah direkorelasikan, tapi tidak sesuai dengan materinya. Maksud saya tidak sesuai dengan bahan ajar yang ada. Artinya kedalaman materinya itu tidak nyampe. Contohnya, saat mempelajari teks prosedur, itu tugas yang diberikan itu hanya berupa wawancara antara guru dengan murid. Nah, itu kan tidak tepat Bapak Ibu ya. Padahal tugas teks prosedur itu kita menceritakan langkah-langkahnya. Tapi berbeda lagi saat saya berhubungan dengan surat lamaran pekerjaan. Maka kalau saya asesmennya wawancara itu sudah tepat. Saya posisikan mereka sebagai seorang pelamar kerja, sedangkan saya sebagai seorang direktur atau personalianya. Nah, sekali lagi banyak faktor yang kita bisa tentukan untuk mengkorelasikan antara asesmen dengan profil murid. Oke, kita akan fokus, kita akan coba persempit lagi, tidak kita luaskan tadi kan, agak diluaskan sedikit, agak didalamkan. Nah, coba kita cermati kembali, itu materi apa, Bu Permata? Mapel apa dulu, Bu, kalau saya boleh tahu? Bu Emi kurang berapa menit ya? Lagi 7 menit. Oke. Sejarah, ya. sejarah. Misal, ya. Sejarah, oke. Iya. Nah, jadi ya kalau saya tadi di awal mencermati bahwa pilihannya adalah untuk siswa yang pemalu bisa menggunakan voice note. Untuk yang suka desain bisa menggunakan Canva. Untuk yang suka cuap-cuap dan dia PD bisa menggunakan TikTok atau bisa presentasi menggunakan YouTube. Maksudnya videonya diunggah ke YouTube. Nah, seperti itu kalau dari jawaban saya, Bu Permata. Karena sekali lagi kedalaman materinya itu sesuai dengan subject matter-nya masing-masing ya, Bapak Ibu. Jadi artinya kalau nanti saya menjawab, barangkali itu malah tidak sesuai dengan prinsip dari tiap mapel. Karena mapel bahasa itu pasti berbeda dengan IPS, berbeda juga dengan IPA.
Cuman pakem-pakemnya akan sama, bahwa jika kita menemui murid yang pemalu, mungkin kita bisa pakai cara yang stepnya mereka untuk berjenjang, kan membangun keberlanjutan. Mungkin awal nggak apa pakai voice note, kemudian kita coba latih mereka biar pede. Oke lah, kalau nggak bisa sudah pakai voice note berhasil, coba bisa pakai video tapi dikirim hanya ke kita. Nah, dari videonya kita kasih saran, coba kita kasih ke media sosial mereka. Nah, kalau media sosial mereka sudah pede, arahkan lagi ke YouTube. Jadi berjenjangnya ke sana. Kalau otomotif, mereka itu lebih suka ke aktivitas fisik, berarti Bapak Ibu juga harus sesuaikan yang ala mereka. Kalau otomotif kan teknik ya, mesin, berarti apa mereka sukanya? Bagaimana, Bapak? Kalau otomotif tuh misal di otomotif sih sebenarnya lebih identik dengan teknisi. Jadi mungkin lebih mungkin kalau yang saya coba adalah ketika membuat, misalnya ketika saya ada event pameran, maka saya menugaskan mereka mengkaitkan dengan materinya itu misalnya di mading 3 dimensi. Jadi untuk teknis-teknis pembuatannya dikaitkan ke situ gitu. Oke, baik. Nah, sementara untuk kalau untuk jurusan perkantoran sih mungkin lebih cocoknya ke seperti tadi presentasi, wawancara juga mungkin bisa. Terus kalau di RPL itu cocoknya untuk poster atau desain ke Canva, bahkan saya coba pakai project untuk pembuatan komik. Jadi menggunakan aplikasi nanti menghasilkan produk. Jadi produknya berbeda. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Permata, karena Bu Permata yang sudah menggali profil murid, otomatis Bu Permata barusan sudah bisa bagaimana cara mengkorelasikan. Tadi kan sudah tahu Bapak Ibu ya, jadi Bu Erni secara tidak langsung sudah bisa mengenali muridnya. Kalau potensinya seperti ini, berarti asesmennya seperti ini. Contohnya tadi otomotif lebih cocok ke poster, mading. Kalau yang Putri tadi, yang perkantoran bisa wawancara, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, bagaimana Bu Emi? Oh ya, Bu Permata bagaimana? Cukup. Ya. Terima kasih Pak Sen. Iya, ya, ini ada komen dari Kak Usman di kolom chat, bisa dicek ya. Pak. Saya ketemu guru yang asesmen adalah karya murid, itu juga boleh ya? Ini yang terakhir. Oke ya, siap-siap. Saya ketemu guru yang asesmen adalah karya murid, itu juga boleh ya. Boleh Bapak. Jadi bahkan saya itu nilainya, jadi anak-anak itu mereka sudah lolos ya. Kayak contohnya LKTI mereka lolos didanai oleh LIPI. Kebetulan kan ada karya siswa saya, itu masuk ke 3 besar LIPI. Nah karena karyanya itu sudah bisa saya kasih asesmen. Karena di bahasa Indonesia itu kan ada yang namanya teks persuasif. Mereka cuman lihatin, coba Ustadz pengen lihat video kalian saat presentasi di LIPI. Gimana atmosfernya. Oke, berarti tugasmu silakan kamu buat webinar, diseminasi dari hasilmu kemarin di LIPI, kamu undang teman-temanmu, itu yang jadi tugasnya. Jadi mereka tidak saya suruh bikin tugas teks persuasif, tapi mereka presentasi dari hasil mereka mengikuti lomba di LIPI. Nah, itu tugasnya. Jadi bisa, Pak Usman. Sebagaimana yang saya sampaikan, dari karya mereka itu bisa kita jadikan asesmen. Dan itu lebih bermakna. Kenapa bermakna? Karena itu dari hasil kreativitas mereka. Dari hasil yang mereka sukai, dan mereka passion-nya ke sana. Karena kalau kita berawal dari kesenangan si murid, maka itu akan berdampak besar terhadap perkembangan belajarnya. Dari hal yang senang, dan itu akan berkembang. Itu, Bu Emi. Ya. Bagaimana? Ada tanggapan barangkali? Enggak ada, belum. Sampai saat ini belum. Ya. Belum. Itu aja ya, Bapak Ibu. Sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya Pak, bisa dilanjut di grup kita, di grup khusus kelas kita. Jadi bisa juga di Japri ya Pak Zen, jika ada pertanyaan, dan mengingatkan kembali kalau memang teman-teman guru di sini ingin dibantu untuk RPP-nya dikurasi, boleh
boleh dikirimkan Pak Zen ya, boleh ya Pak, dikirim Ya, ke emailnya boleh, Bapak jika mau dibantukan untuk dikurasi RPP model Merdeka Belajarnya. Nanti dibantu sama Pak Zen untuk edisi sesi 1 dan sesi 2. Itu free konsultasi RPP atau kurasi RPP. Silahkan, dipersilahkan Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi ya, karena mungkin di sini sudah menunjukkan pukul 21.30. Di Makassar sudah setengah 10 malam. Mungkin waktunya teman-teman juga untuk istirahat. Mungkin sebagai penutup dari Pak Zen, ada sepatah kata sebelum ditutup? Gitu. Baik. Oke, Bapak Ibu Guru Merdeka Belajar, bahwa apapun kondisi dari murid, bergantung juga bagaimana kreativitas dari seorang guru. Maka mari Bapak Ibu kita berdaya, biar murid kita tidak teraniaya. Mari kita sama-sama fokus pada cita dan asa mereka, sehingga mereka tidak kehabisan kuota. Maksudnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk senantiasa tetap berada di komunitas guru belajar, karena di sana Bapak Ibu akan bisa mendapatkan beberapa ilmu. Bapak Ibu juga bisa mengikuti program di sekolahmu. Di sana ada pendampingan FPP Merdeka Belajar, termasuk bagaimana meramu PJJ yang menarik dan asyik dan bermakna. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum, saya kok masih belum berdaya ya menjadi guru, kok masih ngejar sertifikat, kok saya masih belajarnya itu kok ogah-ogahan, maka Bapak Ibu bisa memompa semangatnya, bisa upgrading lagi di pelatihan guru Merdeka Belajar. Nah, mengingatkan kembali Bu Emi bahwa FPP Merdeka Belajar itu berawal dari kondisi murid. Untuk itu Bapak Ibu yang belum menggali profil murid, silakan bisa menggunakan angket yang isinya ada bakat, minat, sama profil orang tua atau pekerjaan orang tua. Kemudian silakan akumulasi dan pilih 3 yang dominan, dan itu bisa jadi salah satu dasar untuk menentukan tujuan, asesmen, dan strategi. Demikian dari saya Bu Emi, saya Rosawi Iwak Sepat, ingkang eco dibungwi santen. Menawi kula lepat nyuwun agungipun pangapunten. Iya, sama-sama Pak Zen. Ya. Akhirul kalam, Sakim. Artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ada di bawah. Ya, artinya ada di bawah. Subtitle. Iya, makasih Pak Zen serta teman-teman guru yang antusias belajar hingga pukul 21.30 waktu Makassar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya juga ucapkan mewakili teman-teman penggerak Makassar, untuk Pak Zen dan teman-teman, terima kasih banyak atas momen berbaginya. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman kalau kita masih ada sesi terkait tentang RPP di hari Kamis nanti yang akan dipandu oleh Kak Erni bersama Ibu Lisa Megasari dari KGB Binjai. Jadi Bapak Ibu kembali, nanti kita akan ingatkan kembali di grup terkait agenda kita di Kamis nanti. Iya, saya langsung tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih Pak Zen. Ya, sama-sama.